Sebetulnya doa yang mustajabah itu doa ayah. Jadi dua-duanya mustajabah, tapi urutannya ayah dulu. Kalau doa ayah dulu, kalau berbuat baik ibu dulu. Jadi kalau kalian belum sukses, minta doanya ke ayah. Kalau kalian udah sukses, balasnya ibu dulu. Dari hulu Jadi kita tuh kalau misalnya lagi merintis hingga karir, hilir jadilah datangnya ke ayah dulu. mantra Ayah doain aku, hilirisasi. baru ke ibu. Tapi nanti setelah sukses pulangnya Dari ke tambang ibu. minyak lahirlah program sekolah Berarti pendidikan kesehatan. Tapi emang kayak gitu rumusnya. Dengan Kenapa? pendidikan Karena kesehatan doanya seorang ayah itu berdirilah tidak ada rumah hijab dan sakit dan Tapi perusahaan kalau kita tanya, ya farmasi. Rasulullah, siapakah orang yang paling Narasi paling 4 layak untuk sehat berbuat baik? 5 sempurna digulirkan. Ayahmu. Jadi MDG kalau misalnya kita mau berbuat baik mulai. ke ibu dulu. Tapi kalau mau minta doa ke ayah. Burung kakek tua Jadi hinggap sebetulnya di teras rumah. bahagia untuk Ayah sukses, belum yaitu tua ayah. selalu Walaupun merasa kehilangan ibu muda. itu nggak ada. Trekking, hiking, kafilah sana kemari. Trekking, healing, wajah ceria berseri. Connecting the dots, connecting the dots, forging a winner spirit for ideological warfare. Forging a winner spirit for ideological warfare. Sesungguhnya manusia berserikat dalam 3 perkara. Dalam kebutuhan air, padang rumput, dan api energi. Mencakup pegunungan, daratan, dan lautan raya. Diatur negara penuh amanah, adil, makmur, sejahtera seluruh negeri. Di tangan kapitalisme semua mau privatisasi. Di bawah oligarki kebutuhan gratis umat dikebiri. Mulai pendidikan, kesehatan, pegunungan, daratan, dan lautan, hingga sumber air serta sumber energi dipajaki. Orang pintar katanya cuma bisa bicara, tidak bisa berbuat apa-apa, mencari-cari kesalahan, dan tidak bisa menjamin apa-apa. Nah, masalahnya bukan pada kalimatnya, tapi pada logikanya. Gini aja, tugas pemerintah itu mendirikan jembatan. Nah, tugas orang pintar memastikan supaya jembatannya tidak ambruk. Dua-duanya penting, nggak bisa saling meremehkan dan saling menyalahkan. Kalau kritik-kritik itu cuma dianggap ngomong doang, ini jelas berbahaya. Karena justru lewat kritik kita bisa tahu bahwa ada kebijakan-kebijakan yang mulai salah arah. Kalau nggak ada yang berani ngomong, negara mungkin bisa kebut tapi bisa jadi nyasar. Dan yang paling penting itu, kritik adalah bagian dari obat untuk peradaban. Bukan musuh, bukan pengganggu. Justru kritik adalah alat kontrol supaya negara tidak berjalan semaunya. Ketika pemerintah bilang bahwa orang pintar hanya mencari salah, jadi ayo kita balikin pertanyaannya. Kalau nggak dikritik, siapa yang menjaga bahwa kekuasaan itu nggak melenceng? Lawan dikritik di sana sini aja negara masih bisa melenceng kok. Kritik itu bukan tanda orang tidak bekerja, karena kritik itu bukti bahwa orang itu peduli. Kebutuhan aur, padang rumput, dan api energi. Mengikuti pegunungan, daratan, lautan raya. Dari air susah, makan susah, bahkan hari ini saya dapat kiriman dari teman di Aceh. Itu ada perangkat yang tidak bisa makan kecuali dapat bantuan dari relawan kita dari Aceh. Dan pemerintah dapat di sini. Coba subhanallah. Padahal dia akan aktif siapa yang mengurus sejahtera. Dia akan menjadi urusanku orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan tahapan untuk mereka. Ya, tahapan untuk menuju kebinasaan, sedikit demi sedikit. Atau kalau bahasa kita, Ya Allah Allah, akan mengistidraj mereka sungguh umat ini dengan hari arah yang mereka tidak tahu. Nah, itulah begitu namanya terlena. istidraj. Jadi tidak ada ceritanya istidraj, kemudian orangnya sadar. Dalam Nggak buayan utuh. Karena mantra rumusnya dan istidraj, janji itu sistem orangnya pasti kejahilan. istidraj tidak sadar. Orang maksiat Tugas membangkang kita dari hanya Tuhan, sampaikan Allah, peringatan langsung dan pun, kabar jangan berharap gembira. mereka sadar. Min haitsu Siang la malam ya'lamun. bening Dari hati, tempat arah yang mereka tidak amal menyadari. pilihan Jadi dan mereka nggak tilawah siap. kita sangka. Bisa 2030 tahun ini nggak hati-hati seperti dihentikan. Coba Connecting the dots, akan lupa. connecting the dots. Setelah capung menambah medali ini, saya ingin mengatakan oligarki emas kabur. Itu sudah salah. Tidak di zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai generasi sebelum Jokowi, Jokowi masih lebih tinggi. Masih modern. Kalau ini saya kira sudah lepas kontrol, Pak. Sudah lepas kontrol.
beholder, dia tidak berpikir soal ini dan itu, tapi ada kekuatan yang mengendalikan dia. Gitu. Harus begini. Dan sampai pada saat seperti inilah, ini ingat loh, siapa yang ada di belakang? Saya sering mengatakan, hati-hati loh, ini ada kekuatan Jenderal Merah yang sebenarnya mereka juga berkoalisi dengan Taipan Oligark. Tapi siapa juga yang mengendalikan Taipan Oligark ini? Saya juga mengatakan, hati-hati terlalu jauh bergaulan dengan Cina yang namanya Xi Jinping ini. Semua ada dalam kendali dia. Sampai-sampai ini terlalu jauh, Pak, terlalu jauh di luar kontrol Pak Jokowi sehingga negara ini menjadi kacau seperti maka saya jadi keras katakan seperti ini. Saya terus menulis, saya backup yang namanya Rocky Gerung, apalagi itu kawan ya. Kawan saya katakan terus Rocky Gerung, tembak terus saja bersama-sama kita. Sampai ada bahasa yang menurut orang itu agak kasar ya, bajingan dan tolol. Loh, nggak masalah kok. Coba perhatikan, 8 perjanjian dengan Cina yang ditandatangani apa? Siapa yang menyimpulkan apa yang terjadi? Termasuk bagaimana dia menyerahkan tentang IKN kok. Cara membangun IKN ini diserahkan ke Cina. Ini sudah terbuka, nggak bisa ditutup lagi. 8 item itu sudah terbuka semua. Dan saya menyimpulkan ini berbahaya. Ini sudah menjual kedaulatan negara. Peristiwanya yang lebih buruk lagi, mereka tenaga kerja asing masuk di situ dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat gawat. Sebenarnya tidak boleh terjadi. Saya kira ketergantungan Indonesia dengan Cina itu sudah melampaui batas kewajaran dan etika tentang perlindungan sesuai Undang-Undang 45 ya. Itu sudah benar-benar dilanggar itu. Wilayah keamanan ini sudah terbuka bebas. Ini sudah mau apa negara ini? Maka saya sering mengatakan juga 2030 kalau ini nggak ada, segera dihentikan bubar negara ini. Akan bubar. Ayah belum tua, selalu merasa muda. Trekking, hiking, kafilah sana kemari. Trekking, healing, wajah ceria berseri. Connecting the dots, connecting the dots. Forging a winner spirit for ideological warfare. Forging a winner spirit for ideological warfare. Sesungguhnya manusia berserikat dalam 3 perkara. Dalam kebutuhan air, padang rumput dan api energi. Mencakup pegunungan, daratan dan lautan raya. Diatur negara penuh amanah, adil makmur sejahtera seluruh negeri. Di tangan kapitalisme semua mau privatisasi. Di bawah oligarki kebutuhan gratis umat dikebiri. Mulai pendidikan, kesehatan, pegunungan, daratan dan lautan, hingga sumber air serta sumber energi dipajaki dan dibisniskan. Anak-anak liburan, tapi perintah Presiden Prabowo Subianto 1. Program makan bergizi gratis harus tetap jalan. Di lapangan, kebijakan ini dieksekusi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Skemanya sederhana, tapi ajaib. Murid libur, tapi disuruh datang ke sekolah ambil makanan. Libur nasional berubah jadi wajib hadir versi proyek. Anak harus keluar rumah, orang tua keluar ongkos, beli 1 paket menu yang katanya gratis tapi yang ribet. Gratis belum tentu. Masuk akal dipertanyakan. Pasti anggaran tetap mengalir, dapur tetap produksi, dan vendor tetap pesen. Disinilah MBG berubah wujud dari program gizi anak menjadi ritual proyek negara. Mau libur, mau hujan titik, yang penting sarapan jalan. Anak boleh puasa sekolah, logika penuh boleh cuti. Tapi di era Prabowo, lewat tangan Dadan Hindayana, satu pesan jelas, MBG bukan soal murid, ini soal proyek yang tak boleh Tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sebelumnya di sekolah atau di rumah. Ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia. Nggak ada. Semua percaya MBG adalah realisasi dari right to food. No. Kenapa bukan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia? Kenapa harus MBG? Kenapa MBG menguras sumber daya ekonomi, anggaran terutama, yang tidak pernah dialokasikan untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, sehingga mahasiswa nggak ada perlu bayar UKT? Kenapa nggak pendidikan? Bahkan banyak orang tua mengeluh nggak bisa bayar sekolah, dan itu contohnya banyak sekali. Tinggal cek di media sosial.
Gara-gara MBG karena anggarannya pindah, fasilitas pendidikan berkurang, fasilitas kesehatan berkurang. Kenapa saya bilang melanggar hak asasi manusia? Kembali ke konsep yang saya tulis, progressive realization. Progressive realization itu di mana sih letaknya dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 4. Di situ ada satu kata penting, pemajuan. Gimana cara menafsir pasal pemajuan di dalam Undang-Undang Dasar itu? Caranya adalah pasal 2 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya. Di mana pemajuan itu maksud yang ada adalah dikaitkan dengan progressive realization. Contoh misalnya tadi ada yang perbincangan soal sanitasi yang dicontohkan pemohon, atau taruhlah MBG yang disinggung di ruangan persidangan ini. Kenapa progressive realization itu menjadi kunci untuk kita mengembangkan pembangunan di Indonesia? Karena kita sadar betul sumber daya anggaran itu kan terbatas. Karena terbatas, maka perlu tahapan. Nggak mungkin langsung semua dibikin sejahtera, nggak mungkin. Saya juga sadar itu. Maka konstruksi hukum hak asasi manusia mengatakan bertahaplah. Taking steps, ambil langkah-langkah, maximizing available resources, memaksimalkan sumber daya dengan cara progresif maju dengan legislative measures. Itu poinnya. Di mana kita mau membincang secara sungguh-sungguh tentang progressive realization, sementara cara-caranya langsung proyek strategis nasional, bentuknya langsung banyak alokasi anggaran dikerahkan, sementara kita tahu bahwa ada prinsip indivisibility tadi ditanyakan, satu hak tidak boleh tersingkirkan karena ingin mengimplementasikan hak yang lain. Nah, ini juga tidak tepat.